Aku tak pernah benar-benar mempercayai cerita horor desa ini sampai aku mengalaminya sendiri. Malam itu aku mendengar ketukan di pintu depan, dan ketika aku akhirnya tahu siapa yang mengetuk, segalanya sudah terlambat. Aku tinggal di sebuah desa kecil bernama Ratinjati di kaki Gunung Wening. Desa ini seperti terisolasi dari dunia luar dengan hanya jalan berbatu kecil yang menghubungkan ke kota terdekat. Aku pindah ke sini setahun yang lalu setelah kedua orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil. Satu-satunya keluarga yang tersisa adalah nenekku. Dia tinggal sendirian di rumah kayu tua dengan halaman penuh dengan pepohonan besar yang seolah melindungi rumah itu dari dunia luar. Nenek adalah satu-satunya yang peduli padaku setelah kejadian itu. Aku tidak punya pilihan lain selain tinggal di desa yang sunyi ini, jauh dari teman dan kehidupan kota yang pernah aku kenal. Tapi ada sesuatu tentang desa ini yang selalu terasa salah. Penduduknya pendiam, bahkan jarang keluar rumah. Dan mereka ini sering berbicara dalam bisikan. Mereka selalu memperingatkanku, jangan pernah membuka pintu di malam hari, tidak peduli siapa yang mengetuk. Awalnya aku menganggap itu hanya tahyul, hingga malam itu terjadi. Hari itu adalah malam bulan purnama, tapi awan tebal menutupi cahayanya. Angin berhembus kencang, membuat pepohonan di halaman rumah bergoyang seperti sedang berbisik satu dengan yang lain. Aku dan nenek sudah selesai makan malam, dan dia memutuskan untuk tidur lebih awal. Aku masih di ruang tamu, membaca buku sambil ditemani suara jangkrik dari luar. Tentu saja itu suara yang selalu kudengar setiap malam. Saat aku membaca, aku merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang bertiup membawa aroma tanah basah yang tidak biasa. Tapi aku mengabaikannya, setidaknya sampai suara itu datang. Tok, tok, tok. Aku mengangkat kepalaku dan bingung. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Siapa yang mengetuk di jam segini? Aku menunggu, berharap itu hanya angin. Tapi ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Tok, tok, tok. Siapa itu? Tanyaku dengan suara setengah berteriak. Tidak ada jawaban. Aku mendekati pintu dengan hati-hati. Tapi sebelum aku sempat membuka, nenek tiba-tiba muncul dari kamarnya. Jangan buka pintunya. Suara nenek dengan tegas, hampir seperti perintah. Aku menoleh ke arahnya. Tapi Nek, mungkin ada orang yang butuh bantuan di luar, Nek. Wajahnya berubah pucat. Percayalah padaku, kau tidak ingin tahu siapa yang mengetuk. Aku ingin membantah, tapi raut wajah nenek membuatku terdiam. Dia terlihat begitu takut. Matanya memandang pintu dengan begitu ngeri. Akhirnya aku mengalah. Aku kembali duduk. Tapi pikiranku terusik oleh rasa penasaran. Namun ketukan itu tidak berhenti sampai di situ. Tok, 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 tok. Kemudian berubah menjadi suara goresan. Seperti kuku panjang yang menggesek kayu. Buka pintu. Suara itu terdengar. Aku menahan napasku. Itu bukan suara manusia. Aku tahu itu. Aku menoleh ke arah nenek, tapi dia sudah berlutut di lantai, berdoa dengan suara yang sangat pelan. Aku merasa ada sesuatu yang tidak dia ceritakan padaku. Nek, apa ini ada hubungannya dengan desa ini? Tapi dia hanya menggelengkan kepala. Matanya terus menatap lantai. Sementara itu, suara di luar semakin keras.
Gedorannya seperti tangan besar yang menghantam pintu kayu, dan dari celah jendela yang kecil, aku melihat ada bayangan hitam yang sangat besar, seperti berdiri di depan rumah. Duk, duk, duk. Dan tiba-tiba semuanya berhenti. Suasana menjadi sunyi. Bahkan jangkrik pun berhenti berbunyi waktu itu. Itu adalah keheningan yang tidak normal, tidak pernah kurasakan sebelumnya. Seperti dunia sedang menahan nafas. Aku sempat berpikir bahwa semuanya telah usai. Tapi kemudian aku mendengar suara langkah berat dari dalam rumah. Aku berlari ke arah nenek. "Apa yang terjadi, Nek? Kenapa ada sesuatu di dalam rumah?" desaku pada nenekku. Nenek akhirnya mengangkat wajahnya dan aku melihat air mata di pipinya. "Ini salahku," katanya dengan sangat pelan. "Dulu aku tidak mendengarkan peringatan. Aku membuka pintu untuk sesuatu dan sekarang ia kembali. Aku terkejut." "Apa maksudmu, Nek? Apa yang kau biarkan masuk, Nek?" Dia tidak menjawab, hanya memelukku dengan sangat erat. Aku merasakan tubuhnya bergetar, sementara suara langkah itu semakin mendekati kami. "Ini adalah kutukan desa," bisik nenekku. "Siapapun yang membuka pintu di malam hari tanpa izin akan dihantui. Aku melakukan kesalahan bertahun-tahun yang lalu dan sekarang ia datang untukmu, cucuku." Pintu kamar pun terbuka dengan sendirinya. Sosok itu berdiri di ambang pintu. Bayangan hitam dengan tubuh yang tinggi dan mata merah yang menyala. Tidak ada wajah, hanya kegelapan yang menyedot semua cahaya di sekitarnya. Aku ingin berlari, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Sosok itu mengulurkan tangan panjangnya ke arahku. "Kau telah dipanggil," katanya dengan suara berat seperti bergema dari dalam tanah. Tiba-tiba nenek berdiri di depanku, melindungiku dengan tubuhnya yang kecil itu. "Ambil aku, jangan dia, cucuku. Aku yang memanggilmu dulu," katanya dengan suara yang bergemetar. Sosok itu berhenti, lalu tertawa dengan pelan dan berkata, "Sudah terlambat." Aku merasakan dunia berhenti berputar. Sosok itu mendekat dan akhirnya segalanya menjadi gelap. Keesokan paginya, tetangga menemukan rumah itu kosong. Nenekku tidak ada, begitu juga aku. Satu-satunya jejak yang tersisa adalah goresan panjang di pintu depan dan sebuah catatan yang tertulis di lantai dengan menggunakan darah. "Jangan pernah membuka pintu di malam hari, karena tidak semua yang mengetuk datang dengan niat baik." Penduduk desa percaya aku dan nenek telah diambil oleh penjaga pintu, makhluk yang menghukum siapa saja yang melanggar aturan desa. Hingga kini rumah itu dibiarkan kosong dan ketukan misterius masih sering terdengar oleh penduduk yang lewat di malam hari. Terima kasih.